Halo adik-adik, bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas beberapa soal terkait dengan menentukan bentuk molekul suatu senyawa ya adik-adik. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Unsur Xe dengan nomor atom 54 dan unsur F dengan nomor atom 9 membentuk senyawa XeF4. Bentuk molekul XeF4 tersebut adalah A. Linier, B. Segitiga datar, C. Oktahedral, D. Tetrahedral, E. Bujur sangkar. Nah, di sini jika kalian menemukan permasalahan seperti ini, maka langkah yang pertama kalian harus lakukan adalah menentukan elektron valensi dari Xe dan F ya adik. Tapi jika kalian masih ingat, Xe itu terletak pada golongan berapa dan F terletak pada golongan berapa, pembuatan konfigurasi dan penentuan elektron valensi tidak perlu dilakukan. Nah, di sini Xe itu terdapat dalam golongan 8A, berarti otomatis elektron valensi Xe itu adalah 8. F itu terletak pada golongan 7A, jadi elektron valensinya sejumlah 7. Nah, kita lihat lagi di senyawa XeF4. XeF4 itu terdiri dari 1 atom Xe dan 4 atom F. Nah, di mana F itu memiliki elektron valensi 7. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka F ini perlu lagi 1 elektron ya adik-adik. Jadi Xe nanti akan menyumbangkan 1 buah elektron ke masing-masing atom F. Jadi Xe akan menyumbang 4 buah elektron ke F ya adik-adik. Nah, kita langsung buat struktur Lewisnya. Kita siapkan 4 buah elektron ya yang akan berikatan dengan F. 1, 2, 3, 4. Nah, karena Xe ada 8 elektron valensi, maka kita belum menuliskan lagi 4 ya adik-adik. Nah, lagi 4 itu kita tuliskan menjadi 1 pasang elektron dan lagi 1 pasang elektron. Jadi 2 pasang elektron pada Xe ya, pasangan elektron bebas. Kemudian F masuk ke Xe yang terikat pada Xe. Nah, pasangan elektron Xe dengan F yang pertama, kemudian F yang kedua menyumbangkan 1 elektron, F yang ketiga, dan F yang keempat. Jadi ada 4 F ya adik-adik. Setelah kita membuat struktur Lewisnya, kita bisa hitung PeB dan PeI-nya ya adik-adik. Domain elektron ikat dan domain elektron bebasnya. Nah, ini kalau saya buatkan struktur dari XeF4 ya. Tanda garis ini menyatakan pasangan elektron ikat. Jadi kita bisa hitung berapa pasangan elektron ikat ya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Nah, pasangan elektron ikatnya itu sejumlah 4 atau domain elektron ikat ada 4. Kemudian selanjutnya pasangan elektron bebas ada 2. Jadi PeB-nya ada 2 atau domain elektron bebasnya ada 2. Nah, setelah itu kita bisa menentukan tipe molekul dari senyawa XeF4. Tipe molekulnya adalah AB4E2. Nah, di sini di sumber lain mungkin AX4E2. Itu sama saja ya adik-adik. Nah, di sini B itu menyatakan domain elektron ikat, E itu menyatakan domain elektron bebas. Nah, setelah kalian menemukan tipe molekulnya, maka kalian cocokkan pada tabel hubungan antara tipe molekul dengan bentuk molekul. Nah, untuk tipe molekul AB4E2, bentuk molekulnya adalah segi 4 datar ya adik-adik. Nah, gambarnya seperti ini. Xe ada di tengah-tengah, kemudian mengikat 4 buah F. Nah, kenapa dia segi 4 datar? Karena ada pasangan elektron bebas sebanyak 2 ya adik-adik. 1 di atas dan 1 lagi di bawah. Sehingga F itu memposisikan diri berada di tengah-tengah. Nah, bentuk molekulnya segi 4 datar. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal yang kedua. Jika nomor atom S adalah 16 dan nomor atom F sama dengan 9, orbital hibrida yang terjadi pada molekul SF6 adalah A. Sp, B. Sp2, C. Sp3, D. Sp3d, dan E. Sp3d2.
Nah, untuk soal seperti ini, maka kita harus menerapkan teori hibridisasi dalam menentukan jenis atau bentuk molekul ya adik-adik. Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan hibridisasinya atau jenis hibridisasinya? Yang pertama, kita harus menentukan atom mana yang bertindak sebagai atom pusat. Dari senyawa SF6, atom pusatnya adalah S. Setelah itu, kita membuatkan konfigurasi elektron daripada unsur S. Konfigurasi unsur S yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Orbital terakhir yang dimiliki oleh S adalah 3s dan 3p. Kita buatkan diagram orbitalnya ya adik-adik. Setelah itu kita isi masing-masing orbital dengan jumlah elektron sesuai dengan konfigurasi elektron di atasnya. Di orbital 3s ada 2 elektron, di orbital 3p ada 4 elektron. Nah, ini diagram orbital dari orbital terakhir yang dimiliki oleh S. Kemudian, dari senyawa SF6 ini, kita ketahui bahwa jumlah F ada 6 ya adik-adik. Nah, untuk elektron valensi F itu adalah 7, sehingga untuk memenuhi kaidah oktet, F ini perlu lagi 1 buah elektron ya. Karena jumlahnya ada 6, jadi S ini harus menyiapkan 6 buah elektron yang tidak berpasangan adik-adik. 6 buah elektron yang tidak berpasangan, sementara pada kondisi semula S ini hanya mengandung 2 buah elektron yang tidak berpasangan, kurang lagi 4 ya adik-adik. Kemudian kita buatkan orbital yang terdapat pada kulit ketiga. Selain orbital 3s, 3p, ada juga orbital 3d adik-adik. Nah, orbital 3d ini siap untuk menampung atau menyediakan tempat untuk pasangan elektron antara S dengan F. Sebelum itu kita harus melakukan hibridisasi ya adik-adik. Hibridisasi dilakukan yang pertama adalah promosi elektron dari 3s ke 3d, kemudian dari 3p ke 3d, karena kita butuh lagi 2 elektron di sini. Nah, hasil hibridisasinya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita hitung jumlah elektron yang tidak berpasangan adalah 6 ya adik-adik. Sudah 6 sesuai dengan jumlah atom F yang terikat pada S. Jadi ini sudah siap dimasuki oleh elektron yang berasal dari F. Jika yang ditanyakan adalah jenis orbitalnya, maka penyelesaiannya sudah cukup sampai di sini ya adik-adik. Dari sini kita sudah tahu bahwa jenis orbital dari SF6 itu adalah, kita hitung 1s, ada 3p, ada 2d ya. Maka kita bisa tentukan jenis orbitalnya adalah sp3d2. Jadi jawabannya adalah E ya. Nah, kemudian orbital-orbital yang hanya mengandung 1 buah elektron ini bisa diisi oleh elektron yang berasal dari F tadi ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, inilah pasangan elektron ikat yang dimiliki oleh SF6. Kalau tipe hibridisasinya adalah sp3d2, kira-kira apa bentuk molekulnya adik-adik? Jika di antara kalian bisa menjawab, tolong tuliskan pada kolom komentar ya adik-adik.